Halo sobat anime, kita gas lagi yuk. Si Cupeng ini langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Cupeng masuk ke dalam sekte Gunung Ciut, Doi pun dihampiri oleh salah seorang gadis montok. Dan ternyata gadis montok ini kesal dengan Cupeng yang telah membuli kakak laki-lakinya. Tapi di sini Cupeng yang gak peduli dengan permainan anak-anak, Doi pun memutuskan untuk pergi. Namun setelah ia kembali lagi lah, Doi pun mendapatkan kalau gadis montok ini ternyata ia bakal diewew di alun-alun kota. Alun-alun sekte, waduh. Hehe, kenapa kau menangis, beb? Bukankah kau suka dengan yang besar dan juga berurat? Ujar si kampret Kang Sange ini. Sedangkan untuk gadis montok ini, jangan dekat-dekat dengan diriku, kasihan aku. Ya, hal tercela itu terjadi di halayak umum dan tidak ada yang mencoba untuk dapat menghentikannya. Dan hal itu juga sempat membuat Cupeng pun kesal. Ditambah ternyata para netizen ikut-ikut menyorakinya. Cepat bugilin, cepat, kami juga penasaran dengan warna pentilnya, ujar para netizen kampret lainnya. Sedangkan untuk saudara laki-lakinya, si bocah kampret Shen, Doi pun hanya dapat memelas melihat adiknya bakal digengbeng di halayak umum. Dan untuk Cupeng, Doi pun juga bertanya kepada bocah Ali tentang apa yang terjadi dengan mereka. Maaf, aku tidak menjelaskannya tadi. Itu bocah cabul kuning itu ia adalah keluarga Han, yaitu Hanshi. Ia memiliki latar belakang keluarga yang sangat kuat. Bahkan rumornya salah satu anggota keluarganya dari si kampret ini akan menjadi kandidat dari pimpinan sekte cabang selatan ini. Dan peristiwa yang terjadi ini awalnya bermula ketika bocah Shen tanpa sengaja ia menabrak bocah Hanshi itu. Oh iya, aku paham. Jadi akibat ulah kakaknya, gadis montok itu ia harus menanggung akibatnya. Ini sungguh sangat aneh. Iya, hal itu pun dibenarkan oleh bocah Li ini. Tapi di sini bocah Li ia juga berujar kalau sebenarnya gadis Shen Hong itu tetaplah tidak bersalah, dan apa yang terjadi ini, yang terjadi bagi gadis Shen Hong ini adalah aib bagi wilayah selatan. Jadi kakak Cupeng, aku tahu kalau ini tidaklah sopan, tapi kuharap kau mau membantunya. Setidaknya gadis itu bisa mempertahankan keperawanannya untuk tidak digasak di depan umum, ujar bocah Li ini. Ya, sebenarnya di sini Cupeng pun malas ikut-ikutan dengan masalah yang seperti ini. Maka dari itu, ia pun bertanya, kenapa tidak diserahkan aja kepada para tetua? Sebenarnya sejujurnya para tetua yang bertanggung jawab dalam hal kedisiplinan telah datang. Tapi begitu mereka melihat siapa pelakunya, mereka pun memutuskan untuk pergi begitu aja. Hei, mendengar itu membuat Feng pun berujar, kalau para tetua aja tidak ada yang mau dan tidak ada yang berani melakukannya, lantas apa yang akan terjadi kepada diriku jika aku turun tangan? Tanya dari Cupeng. Ya, maaf, aku tidak terpikirkan sampai seperti itu. Maafkan aku Cupeng. Ya, yang kau katakan itu benar. Kalau seperti ini, aku benar-benar akan menggiring kehancuran bagi hidupmu. Maafkan aku Cupeng, ujar bocah Li itu sembari menggampar dirinya sendiri. Di sini Cupeng pun juga berujar kepada bocah Li. Li, terkadang keadilan itu tidak akan dapat mudah untuk ditegakkan. Terkadang sikap peduli sesama itu juga dapat menggiringmu kepada kematian. Iya, jika kau diam aja mungkin saja kau akan mati. Tapi jika kau bertindak mungkin aja kau juga akan mati juga, ujar dari Cupeng. Ya, daripada kau mati konyol, lebih baik kau bertindak dan juga mati. Dan kini Feng pun juga berjalan menuju kerumunan itu. Ya, Feng pun juga berjalan ke arah bocah Shen yang sedang memohon kepada siapapun untuk membantu adiknya. Tapi untuk Cupeng yang mendekati bocah itu, duar, Doi pun menyepaknya. Dan disepak oleh Cupeng sampai tersungkur, membuat bocah Shen itu kesal. Siapa yang berani menendangku? Dan begitu ia melihat kalau ternyata itu adalah ulah dari Cupeng, di sini Doi pun langsung kircep. Dasar sampah. Kenapa kau tidak berani bertindak ketika adikmu bakal diewew di hadapan umum? Dasar sampah yang tidak berguna. Sembari menarik kerah baju dari si kampret ini, di sini Cupeng pun juga berujar, hei sampah, bagaimana bisa kau sebagai kakak laki-laki seperti ini diam aja? Kau ada di ranah martial law tingkat 4, sedangkan kampret itu ia ada di ranah tingkat 3. Mana nyalimu yang kemarin? Apakah nyalimu itu hanya dapat digunakan untuk memukul meja? Mendengar apa yang dikatakan oleh Cupeng, di sini kampret ini malah berujar, kau sama aja, pergi saja kau kalau kau tidak mau membantu. Mendengar itu membuat Feng pun tambah kesel. Kau sebagai kakaknya saja kau tidak peduli, lantas apa yang kau pikirkan? Kenapa aku harus membantumu? Kenapa aku harus peduli dengan adikmu? Ya, di sini para netizen pun juga tahu kalau bocah Shen ini sebelumnya telah menyinggung Cupeng tadi malam. Dan tidak mungkinlah bagi dirinya untuk meminta bantuan dari Cupeng untuk dapat menyelamatkan adiknya. Sedangkan untuk gadis bohai itu, Doi pun bakal diewew.
Pergilah kau, atau akan kubunuh kau, ujar gadis itu. Sedangkan untuk si kampret ini, doi pun juga berujar, hihi, menangislah lebih keras lagi, ujar si kampret ini. Tapi begitu bibir lembutnya bakal disosor oleh si kampret ini, ada yang berujar, berhenti. Apa? Siapa? Siapa yang berani berujar seperti itu? Siapa? Pala lu siapa? Dar! Palanya pun lalu ditonjok oleh Chu Feng dari depan. Ya, ditonjok oleh Chu Feng membuat bocah kampret ini pun langsung tersungkur. Sial, siapa kau? Berani-beraninya kau menghajar diriku. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, ia memberikan kain untuk dapat menutupi boba gadis itu. Tutupi bobamu itu. Dengan kain ini, nanti bobanya bisa tumpah. Waduh. Ya, di sini Feng pun juga pasang badan untuk dapat melindungi gadis bohai itu dengan aura membunuhnya yang begitu kuat. Woi, siapa kau? Aku bicara kepadamu, apakah kau tuli? Ujar si kampret ini. Hei kampret, kemarilah kau. Biar ku beritahu siapa aku dan kenapa aku memukulmu. Tapi melihat Chu Feng yang berani-beraninya menentang dirinya membuat kampret ini pun kesal. Kau berani-beraninya mengancam diriku. Aku ini bagian dari keluarga Han. Tidak akan ada yang berani mengusik diriku. Duar, ditonjok lagi oleh Chu Feng. Oi kampret, kau pikir aku peduli kau dari keluarga siapa? Siapapun kau, aku tidak akan pernah peduli. Pelecehan terhadap wanita di tempat umum, kau harus membayar dengan perbuatanmu itu. Ya, selain ditonjok dan juga dipukul biasa oleh Chu Feng, di sini bocah itu juga dihujani pukulan-pukulan kecil dari Chu Feng yang membuat netizen pun menjadi shock. Gila, bocah itu benar-benar memukul Han Shi. Apakah ia tidak tahu dan tidak takut dengan keluarga Han? Pikir dari para netizen ini. Tapi tak lama setelah itu tiba-tiba saja ada yang berujar, hentikan! Ya, dan yang berujar itu adalah 3 orang tetua. Para tetua ini juga berujar, apa yang kau lakukan? Ini adalah tempat latihan, bukan tempat untuk membuat masalah. Melihat itu di sini Chu Feng pun juga tahu kalau sepertinya 3 orang tetua ini adalah bagian dari keluarga Han. Sedangkan untuk bocah kampret itu, doi pun memelas, yang meminta, tetua, dia bocah itu, dia menghajarku. Mendengar itu membuat Pak Tua itu pun berujar, kenapa kau melakukannya? Memangnya kau itu siapa? Hei orang tua, harusnya kau bertanya dulu alasan kenapa aku memukul bocah ini, sambut dari Chu Feng. Tapi mendengar apa yang dikatakan oleh Chu Feng membuat Pak Tua ini pun tidak terima. Bahkan ia juga berujar, lancang. Kau lancang sekali. Sebaiknya kau jawab pertanyaanku dulu dengan jujur. Jika tidak, perbuatanmu ini yang menghajar teman sekelasmu akan dianggap sebagai tindakan kejahatan besar. Mendengar si kampret tua itu yang tidak masuk akal membuat Chu Feng benar-benar kesal. Walaupun di sini Feng pun juga sempat mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi kalau si kampret Shi yang mencoba untuk mengewek teman perempuannya di tempat umum. Maka dari itu aku tidak akan bisa membiarkan hal itu terjadi seperti ini, sambut dari Chu Feng. Tapi kampretnya di sini kampret tua itu pun juga berujar, apa maksudmu melecehkan seorang murid perempuan? Apakah ada yang melihatnya? Tanya Pak Tua ini. Ya, karena si kampret ini satu keluarga dengan si kampret Han. Maka dari itu di sini para murid tidak ada yang berani menjawabnya. Tidak mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi dari para murid ini. Si kampret tua ini pun menganggap, apa yang kau katakan sebelumnya itu ternyata hanyalah omong kosong, ujar Pak Tua ini. Mendengar itu tentu saja membuat Feng tidak dapat menerimanya. Tapi di sini Chu Feng pun juga tidak habis pikir, tidak habis akal. Ia mencoba untuk membuktikannya dengan apa yang telah terjadi kepada gadis yang ada di sebelahnya ini yang merupakan seorang korban. Lihatlah pakaian gadis ini. Apakah kalian semua buta? Baiklah. Jika apa yang kau katakan itu benar, baiklah, aku akan bertanya. Apakah Han Shi, apakah ia melecehkanmu? Jika hal itu benar, itu adalah kejahatan yang bisa membuatnya dipenggal. Sebagai tetua, aku harus tunduk pada aturan, ujar Pak Tua itu dengan nada sarkasnya yang membuat gadis bohai ini pun tahu tentang apa maksud dari Pak Tua itu dari balik kata-kata si kampret ini. Dan di sini gadis ini walaupun mulutnya tidak menjawab tapi tubuhnya takut hingga tubuhnya pun gemetar, dan itu sudah dapat menjelaskan semuanya bagi Chu Feng. Tapi didesak oleh si kampret tua itu membuat gadis bohai ini pun ketakutan dan tidak berani berkata-kata. Walaupun di sini Chu Feng pun mencoba untuk pasang badan dan juga berujar, katakan saja yang sejujurnya, aku yang akan bertanggung jawab, ujar dari Chu Feng. Tapi sungguh kesalnya Chu Feng ketika ia mendengar kalau ternyata gadis ini ia malah meminta maaf. Yang artinya ia tidak berani berkata tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya kalau dirinya hampir aja diewew oleh si kampret itu.
Mendengar bocah montong ini berujar demikian, membuat kampret tua ini pun semakin menjadi-jadi. Dan ia juga berujar, lihatlah sendiri. Bahkan ia saja tidak merasa dilecehkan. Dan kini sangkalanmu itu tidak berarti apapun. Tidak hanya menghajar sesama murid, tapi kau berusaha untuk menjebaknya. Aku bisa menghukummu, hukuman mati. Dengan apa yang sudah kau lakukan itu, ujar Pak Tua kampret ini. Dan untuk Chu Feng tentu saja itu sungguh sangat kesal. Ia sungguh sangat kesal dengan perbuatan dua bersaudara ini. Kalian berdua, kakak beradik yang memang memiliki bakat tapi tidak berani. Mau jadi apa kalian, hah? Mau jadi kura-kura terus, ujar dari Chu Feng. Selain dua kura-kura itu juga yang tidak berani berbicara, ternyata semua para murid yang ada di tempat ini juga tidak ada yang berani berbicara. Dan hal itu pun membuat Feng pun menjadi kesal. Kalian semua berasal dari Laut Selatan datang ke Holy-Land. Apakah kalian hanya datang ke tempat ini hanya untuk digertak oleh orang lain? Dasar sampah. Tapi melihat tidak ada yang respon sama sekali dari para keledai ini, membuat Feng pun sangat pasrah. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang berujar kalau ia menyaksikan perbuatan cabul dari si kampret Han itu. Aku bisa memberikan kesaksian kalau benar bocah Han itu telah melakukan hal cabul di tempat umum. Hei, mendengar ada bocah yang berani-beraninya mengganggu urusannya, di sini kampret tua itu pun kesal dan ia memberikan serangan ke arah bocah Li yang membuat boom. Bocah Li itu pun harus terkena serangan itu dan juga mental. Mendapatkan rekannya yang mencoba untuk membela dirinya dihantam, membuat Chu Feng pun kesal dan harus melepaskan aura bertarungnya. Tapi di sisi lain, kampret tua ini pun juga kesal dengan Chu Feng yang merupakan murid dan berani-beraninya melepaskan aura bertarung kepada dirinya yang merupakan seorang tetua. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada diriku, tangkap bocah itu, ujar Pak Tua kampret itu. Dan benar saja, kini Chu Feng ia pun harus berhadapan dengan dua orang tetua lainnya. Tapi di sini Feng pun juga sangat kesal dan ia juga melepaskan aura bertarungnya dan ia juga berujar, matilah kalian. Iya, aura yang dilepaskan oleh Chu Feng tidak main-main lagi. Dan itu membuat mereka sadar kalau ternyata kultivasi milik Chu Feng yang sebenarnya selama ini ia sembunyikan ternyata ada di ranah martial lord tingkat 9. Selain itu juga, di sini Chu Feng pun juga berujar, siapa? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku hari ini. Melihat Chu Feng yang menggunakan Thunder Armor membuat Pak Tua ini pun shock. Bagaimana bisa ada bocah yang masih sangat muda dapat memiliki kekuatan kultivasi yang setinggi ini. Bocah ini sungguh sangat berbakat dan ia dapat dianggap sebagai bakat kelas atas yang ada di hutan ini. Dan jika saja kepala sekolah tahu, ini pasti sangat luar biasa, ujar Pak Tua itu. Tapi ia juga sangat bimbang, walaupun Chu Feng adalah bakat terbaik yang dapat ia temukan. Tapi aku tidak bisa mengecewakan keluarga Han. Maka dari itu aku akan menangkap bocah ini dan lalu aku akan menghukumnya saja, pikir dari Pak Tua itu. Maka dari itu niat awal Pak Tua ini yang awalnya ingin membunuh Chu Feng kini berubah menjadi untuk menangkapnya aja. Maka dari itu tangkap bocah itu, ujar Pak Tua itu kepada rekan-rekannya. Dan benar saja, kini dua orang master pun langsung melesat ke arah Chu Feng. Dan untuk Feng sendiri yang melihat hal itu, hanya Martial King tingkat 1 dan juga 2 mau menangkap diriku. Kalian semua hanya akan mati, ujar dari Chu Feng sembari melepaskan dan menyiapkan suatu serangan di tangannya. Dan benar saja begitu dilepaskan oleh Chu Feng, ya, teknik yang dilepaskan oleh Chu Feng benar-benar dapat merepotkan para master tua itu. Ditambah ketika Chu Feng yang memasang suatu susunan formasi unik di tangannya yang membuat dua master tua itu lalu tumbang dengan sangat mudah. Selepas itu juga Feng pun juga berujar, selanjutnya adalah giliran kau. Melihat dua orang master dibunuh oleh Chu Feng dengan sangat mudah, membuat Pak Tua itu pun sangat kesal. Kau tidak cuma menghajar teman sekelasmu, tapi kau juga melakukan kejahatan. Maka dari itu, aku akan menghukummu hari ini, ujar Pak Tua itu. Sembari ia melepaskan kekuatan miliknya. Dan untuk Chu Feng, untuk dapat menghadapinya, ia juga melepaskan petir-petir miliknya dan ia juga berujar, kau mau menghukumku? Kau pikir kau bisa melakukannya? Dan iya, melihat Feng melepaskan petir-petir itu membuat mereka semua mengira apakah kekuatan Feng yang sebenarnya ternyata ada di ranah Martial King tingkat 1. Tapi di sisi lain ketika Pak Tua itu mencoba untuk melepaskan serangan pedang ki miliknya, pedang itu pun melesat langsung ke arah Chu Feng. Dan Feng yang melihat hal itu doi pun santuy aja bahkan ketika serangan itu mengenainya. Tapi di sini Pak Tua itu pun juga tahu kalau Chu Feng dapat menahan serangannya. Maka dari itu ia kembali kagum dengan Chu Feng. Kau ranah Martial King tingkat 1 dapat menahan Martial King tingkat 3 ku. Kau termasuk anak yang sangat berbakat.
Tapi apapun itu, kemuliaan dari keluarga Han tidak boleh diinjak-injak. Maka dari itu, meski kau berbakat sekalipun, kau tetap harus menundukkan kepalamu kepada diriku. Dan ujar Pak Tua itu sembari melepaskan gagak hitam milik Itachi. Waduh. Ya, melihat teknik Pak Tua itu di sini, Feng pun juga masih santuy aja karena ketika ia mengeluarkan pedang ki miliknya, ia dapat menembak serangan Pak Tua itu dengan sangat mudah. Doi juga berujar, kau hanya seorang martial king. Jika kau tidak serius, kau akan mati. Selain melepaskan pedang ki-nya, di sini Feng pun juga melepaskan teknik Blades of Void Dragon Cry yang membuat boom, hancur semua burung-burung Itachi itu. Ya, teknik itu dapat dihancurkan oleh Chu Feng dengan sangat mudah, yang membuat Pak Tua itu pun sedikit shock. Sial, aku tidak sangka kalau ternyata bocah itu sekuat ini. Dan untuk Feng sendiri yang telah terlanjur kemakan emosi yang kini menerjang Pak Tua itu pun dari depan. Aku ingin kau mati hari ini, ujar dari Chu Feng. Ya, untuk Pak Tua ini yang awalnya ia hanya memiliki niat untuk menangkap Chu Feng, tapi karena ia harus tertekan ditambah ketika lengannya harus putus dihajar oleh Chu Feng, membuat Pak Tua ini ia benar-benar murka dan ia benar-benar kini berniat untuk membunuh Chu Feng dengan kekuatannya. Tapi sebelum hal itu terjadi, sebelum ia melakukannya, hilang lagi tangannya satu, hilang dihajar oleh naga miliknya Chu Feng. Sial, akan kutangkap kau dan kukuliti kau, ujar Pak Tua ini. Melihat hal itu membuat para netizen pun semakin syok. Lah, bagaimana bisa Martial King tingkat 1 menahan Martial King tingkat 3? Ini mustahil. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, kau telah menyakiti temanku. Karena itu kau harus aku buat menderita juga. Dan benar saja, kini Feng pun ia melepaskan teknik naga miliknya kembali. Dan kali ini, dua teknik naga itu diaktifkan oleh Chu Feng. Dan begitu naga-naga itu dilepaskan oleh Chu Feng, Pak Tua itu pun langsung muntah darah. Merasakan tertekan oleh Chu Feng sempat membuat Pak Tua ini pun bertanya, Apa yang sedang kau lakukan? Ya, yang akan aku lakukan adalah menghukummu. Kau harus dihukum dan itu adalah hukuman mati, ujar dari Chu Feng. Kau pikir kau bisa melakukannya? Kau pikir kau bisa kabur dari genggaman keluargaan kami? Tidak akan bisa, ancam Pak Tua itu. Majulah satu persatu keluarga kalian atau sekaligus aku tidak peduli dengan hal itu. Dan celah. Iya, Pak Tua itu pun tertembus pedang ki miliknya Chu Feng dan duar. Di sini, Feng pun meledakkan Pak Tua itu dengan tekniknya. Dan itu juga membuat para master-master dari keluarga Han lainnya tidak terima dengan Chu Feng yang telah membunuh anggota keluarganya. Maka dari itu, Chu Feng, kau harus mati. Mati? Ya, hari ini seseorang memang akan mati. Tapi yang jelas, yang mati itu bukanlah aku, tapi kalian. Maka dari itu, dengan teknik tangan api miliknya, di sini Feng ia melepaskan teknik itu untuk menangkap para master-master tua itu dan ia meledakkannya. Setelah ia membunuh para murid-murid dan juga anak-anak dari keluarga Han, di sini Feng pun juga menyadari kalau ia tidak akan pernah bisa lagi tinggal di hutan Chaot Selatan ini. Aku harus pergi dari tempat ini, ujar dari Chu Feng. Namun bodohnya, setelah anggota keluarganya dibantai oleh Chu Feng, kampret kecil ini, ia masih berani-beraninya berujar kalau keluarga Han kami tidak akan pernah melepaskanmu. Kau tidak akan pernah bisa kabur, ujar si bocah ini. Mendengar itu membuat Feng pun juga berujar, dasar bocah sampah. Andai saja kau tidak banyak bacot, mungkin saja aku akan melupakan dirimu. Tapi karena kau berpikir aku akan mati nantinya, maka sekalian aja aku hancurkan biji lehermu sampai batang-batangnya. Mendengar itu membuat para kampret-kampret ini pun menjadi panik. Namun sayangnya hal itu pun terlambat. Karena ketika Feng yang menggerakkan jarinya aja, para sampah-sampah itu pun harus mati gosong. Ya, kemurkaan dari Chu Feng tidak sampai di sana saja. Ia juga bertanya kepada para sampah-sampah ini, apakah ada lagi anggota keluarga Han di tempat ini? Jika ada, biar ku kremasikan ia sekarang juga. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang memasang susunan formasi barrier dan formasi itu pun dibangun oleh seorang master tua yang baru saja datang. Dan para netizen pun juga berujar kalau kali ini yang datang adalah master yang ada di ranah Martial King tingkat 4. Dan di sini Chu Feng pasti ia akan sangat kesulitan. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, ia pun juga menyadari kalau ini akan sangat merepotkan. Maka dari itu, daripada ia harus bertele-tele banyak adu bacot, maka dari itu, aku harus membunuhnya nanti, ujar dari Chu Feng sembari ia melepaskan teknik White Tiger miliknya dan ya, teknik White Tiger milik Chu Feng, ia dapat menghancurkan barrier yang dibangun oleh Pak Tua itu. Melihat tekniknya dapat dihancurkan oleh Chu Feng membuat Pak Tua ini pun berpikir apakah yang digunakan oleh bocah ini adalah teknik rahasia? Ya, kekaguman Pak Tua itu juga tidak sampai di sana saja. Karena ketika ia melihat Feng melepaskan teknik Acid Dragon Dashing untuk dapat melarikan diri.
Di sini Pak Tua itu pun juga menyadari kalau Feng ia memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dan di sini Pak Tua ini juga berharap dan ia ingin segera membujuk Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Maka dari itu, di sini Pak Tua itu pun ingin mencoba untuk mengejar Chu Feng dan ia juga berujar, "Teman kecil, siapa namamu?" Ya, sembari melarikan diri, di sini Feng pun juga berujar, "Ingatlah, namaku adalah Chu Feng." Hei, mendengar nama yang tidak asing membuat Pak Tua ini pun teringat akan suatu hal. Dan begitu ya, mengkonfirmasi dari poster yang ia miliki, yang diberikan oleh kepala sekolah sekte, membuat Pak Tua ini pun sadar. "Ah, teman kecil, Chu Feng, jangan pergi. Kau sudah salah paham. Tolong tunggu sebentar, biar aku jelaskan dulu." "Teman kecil, jangan pergi. Tunggu Pak Tua ini," ujar Pak Tua itu yang mencoba untuk mengejar Chu Feng. Chu Feng, lihatlah Pak Tua itu. Ia ingin membuatmu tetap tinggal. Haha, dasar Pak Tua bodoh. Apakah ia pikir kita bodoh?" ujar dari Egi. Tapi untuk Feng sendiri, doi pun juga berpikir, apa yang terjadi dengan Pak Tua itu? Apakah ia benar-benar mengenal diriku? Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih, bye.